Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini bersama Bapak saya Muhammad Nolik akan memberikan materi tentang bab 1 dan berkaitan dengan etos kerja. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, dan semoga dengan dibukanya dengan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini kita dapat manfaat dan barokahnya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bab pertama, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum Bapak menyampaikan materi tersebut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Bahasan yang pertama tentang etos kerja, yaitu ada dua pembahasan yang dapat Bapak sampaikan. Yang pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua dalam pembahasan ini yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dan surat Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Pada pembahasan ini, dalil tentang kompetisi dalam kebaikan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Silakan atau mari kita bersama-sama membaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak mengujimu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan
hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala suatu perkara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Ini dalilnya yang dari hadis diriwayatkan Ibnu Majah an Jair bin Abdullah qala tabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tus'alu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqah fis sirri wal alaniyati tuzakun wal alaniyat turzaku wa tunsaru wa tuhbaru. Artinya dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Pada kandungan hadis tadi kita dapat yang pertama segera bertaubat sebelum datang kematian. Yang kedua segera beramal sebelum datang kesibukan. Selanjutnya kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran hal tersebut disebut juga fastabiqul khairat. Ibadah salat berjamaah tepat pada waktu dan membaca Al-Quran senantiasa dilakukan setiap hari. Sebagai muamalah yaitu membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut juga bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetensi dalam kebaikan yang pertama, memegang teguh syariat Islam, dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha karena Allah. Tidak boleh riya, tidak boleh menunda kebaikan. Selanjutnya manfaat berkompetensi dalam kebaikan yaitu menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersebut untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkaran yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Sedangkan cara menerapkannya bagaimana? Kita harus selalu memaksakan diri untuk berbiasa berbuat baik sejak dini. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat.
Yang ketiga, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum bacaan tajwid. Itu siswa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Di akhir siswa bisa memberikan atau mengisikan tugas yang berisi tentang hukum-hukum tajwid. Ini sebagian contoh, nanti bisa mengambil contoh yang lain. Yang pertama, wa anzalna ilaik. Hukum bacaannya jaiz munfasil karena mad tabi'ih bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Yang kedua, musaddiqal lima idgham bila gunnah karena ada fathah tanwin perhaten bertemu huruf lam. Yang ketiga, wa muhaiminan alaihi idhar karena ada fathah tanwin bertemu ain. Selanjutnya, amma ja'ak disebut mad wajib muntasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Selanjutnya, ja'alna mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Sekarang Bapak akan menyampaikan tentang etos kerja itu sendiri. Apa etos kerja? Etos kerja artinya etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah kerja keras. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Yang menjadi karakteristik seorang itu memiliki etos kerja seperti apa? Memiliki sikap disiplin. Jadi kalau waktu sholat, waktu masuk, tidak ada siswa yang telat. Nah, itu sebagian contoh orang siswa ya, peserta didik yang memiliki etos kerja. Yang kedua, menghargai waktu. Waktunya pulang, ya pulang. Artinya yang ketiga, memiliki inisiatif, bertanggung jawab dalam bekerja. Yang terakhir, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaannya. Selanjutnya, sebab pentingnya etos kerja. Mengapa kita harus bersikap etos kerja? Karena Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Nah, tidak boleh malas-malas. Nah, siapa yang ingin pintar harus belajar. Nah, yang kedua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Siapa yang rajin, ya jadi orang pintar. Yang ketiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai Allah karena dapat memberi keleluasaan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Sekarang apa sih manfaat etos kerja itu? Mengapa kita harus beretos kerja? Yang pertama, memperoleh hasil maksimal. Yang kedua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Menciptakan lingkungan kerja positif, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, dan mendapat atau menjaga iman dan dicintai Allah dan Rasul-Nya.